Akhirnya saya mempunyai ide untuk membuat gogoh supaya bisa bergerak. Bergerak itu bisa turun di saat ada kabel gitu. Menurut salah satu seniman ogoh-ogoh, Nyoman Gede Sentana Putra, atau Keduk di Denpasar menyampaikan. Kemarin tentang ogoh-ogoh ya, jadi ogoh-ogoh itu sudah menjadi seperti aktivitas tahunan di Bali. Jadi kebetulan emang saya suka sekali aktivitas ogoh-ogoh itu. Saya sudah menjalankan itu kalau nggak salah dari TK, dari sekolah TK sudah membuat gogoh di rumah, di gang, akhirnya di Banjar gitu. Jadi sekian kali membuat gogoh itu yang membuat saya agak sedikit sempet mau jenuh itu karena kok gogoh tuh harus selesai segini aja gitu. Nah, ini saya membuat gogoh big size, itu nggak salah tuh saya di umur SMA ya, tahunnya lupa. Buat saya big size, tapi tingginya 4 meter, panjangnya 12 meter kalau nggak salah. Itu sudah senang sekali saya bisa membuat karya besar gitu dan bisa diarak seru-seruan gitu. Nah, setelah itu buat lagi gogoh dengan regulasi ukuran di bawah kabel ya 4 meter, 5 meter gitu. Jadi sekian kali buat gogoh lagi ketemu titik jenuhnya. Nah, berpikirlah saya, ternyata yang membuat saya jenuh ini bukan gogohnya, ternyata fasilitas umumnya yang ada kabel-kabel itu membuat nggak bisa, jadi membuat gogoh itu nggak bisa dibuat besar. Zaman itu saya pingin gogoh tuh setelah tidur bisa ingin gogoh besar berdiri gitu. Jadi biar dapat secara megahnya sebuah karya itu dapat gitu diarak di jalan. Akhirnya saya mempunyai ide untuk membuat gogoh supaya bisa bergerak. Bergerak itu bisa turun di saat ada kabel gitu, bukan bergerak terus. Jadi di saat ada kabel gogoh itu bisa lewat, dan setelah kabel itu lewat gogoh berdiri lagi gitu, tinggi lagi, megah lagi gitu. Nah, sebenarnya itu yang konsep dasar saya membuat gogoh dengan bantuan teknologi. Di sana saya menggunakan teknologi hidrolik, yang mana hidrolik itu memang sudah ada di keseharian saya gitu. Saya kan kerja sebagai bengkel. Nah, kebetulan alat itu memang sudah sering saya lihat. Jadi di meja kerja saya itu menggunakan hidrolik. Nah, alat itulah saya adopsi ke konstruksi ogoh-ogoh gitu. Kalau ogoh-ogoh sih, ngomongin tradisi yang sudah saya jalanin dari kecil, itu sudah di-create oleh Hindu Bali. Ogoh-ogoh tuh sangat seru ya. Serunya itu di mana khususnya di perkotaan seperti saya ini, saya tuh jarang melihat teman-teman, kerabat-kerabat yang hidup di satu lingkungan, karena sudah masuk ke ranah kesibukan masing-masing gitu. Jadi saya sangat berharap sekali tentang gogoh itu tetap ada, tetap ajak aktivitas itu menjadi budaya lah untuk kedepannya. Dan ada satu saya ingin sekali sebuah kegiatan yang seru ini bisa menghasilkan sebuah masa depan untuk kreatornya ataupun penggemarnya. Jadi gogoh itu nggak harus dinikmati di saat hari raya Nyepi aja gitu. Mungkin seperti contoh yang sudah saya lakukan itu, mungkin menggali sebuah aktivitas gogoh itu. Pertama, saya sempat membuat merchandise dengan tema ogoh-ogoh gitu. Itu ya setidaknya bisalah memutar ekonomi, yang mana aktivitas itu saya konsentrasikan ke Banjar untuk daya produksi ogoh-ogoh gitu. Jadi keuntungannya itu saling mengisi, saling nge-backup antara yang memiliki brand dengan
banyak gitu. Jadi membuat ogoh-ogoh tuh jadinya nggak kepikiran dana lagi. Mungkin lagi apa ya? Jadi mengadopsi teknologi pun itu sangat apa ya? Itu bukan suatu hal yang biasa, itu suatu hal yang luar biasa bagi saya gitu. Luar biasanya karena jangankan mengadopsi ogoh-ogoh, kita membuat karakter ogoh-ogoh pun itu ilmunya itu nggak semua orang bisa gitu. Jadi untuk sebuah karakter pun saya sudah melakukannya dengan cara membuat perusahaan patung gitu. Jadi visi saya di sana itu ingin mengajak teman-teman yang kreator ogoh-ogoh kedepannya untuk ikut serta dalam menyukseskan sebuah proyek dalam perusahaan patung saya kedepannya. Dan banyak hal lagi. Jadi yang sudah saya yakin tidak semua orang bisa membuat manual sebuah karakter. Kalau itu kita fasilitasi dengan teknologi, dalam artian si kreator karakter itu mau mengadopsi ilmunya ke sebuah teknologi seperti 3D komputer, itu skill itu sangat mahal sekali. Itu bisa masuk ke pabrik-pabrik, apalagi bisa membuat karakter dan mengadopsinya ke teknik robotik. Itu saya bisa membayangkan sekali itu sangat dibutuhkan di luar negeri, khususnya mungkin di Jepang ya. Di sana itu SDM untuk mengerti robotik dan karakter itu sangat mahal. Jadi masa depan sebuah ogoh-ogoh inilah, masa depan sebuah aktivitas pembuatan ogoh-ogoh ini, saya selalu menggalinya. Ternyata ada suatu masa depan yang sangat besar dan itu bisa dinikmati setiap hari, kalau tidak harus di hari Nyepi aja gitu. Jadi saya berharap teman-teman kreator ogoh-ogoh tuh sering menggali lah supaya skill kita di bidang ogoh-ogoh ini tidak terpakainya hanya setahun sekali gitu. Jadi saya pun pribadi merasa beruntung sekali, suka ogoh-ogoh, dan setelah saya gali banyak sekali bisa membantu saya dalam berkarya yang memang bisa masuk ke ranah industri. Harapan saya sih tentang budaya Bali ogoh-ogoh ini, tradisi ogoh-ogoh ini, apa ya? Jadi tidak harus ogoh-ogoh itu tidak harus sebuah ogoh-ogoh saja gitu, sebuah bentuk raksasa yang bergerak atau diam. Jadi itu memang sih kebutuhan aktivitas Hindu di Bali ya. Jadi saya berharap kedepannya tuh skill teman-teman itu kita jangan ogoh-ogohnya saja yang dikawinkan dengan teknologi, kreatornya pun harus melek dengan teknologi. Artian si kreator tuh sedikit tidaknya tahulah teknologi tentang komputer, gimana caranya menggunakan software untuk membuat karakter gitu. Jadi itu kan skill yang bisa dijual untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Karena skill 3D karakter itu menurut saya skill yang tidak mudah, karena di sana ada teknik penguasaan tools software dan penguasaan bentuk secara bayangan kita tentang sebuah karakter. Itu mungkin tidak semua orang bisa membayangkan. Mungkin siapapun bisa menggunakan 3D karakter, tapi kalau basicnya tidak pernah memegang atau meng-create sebuah karakter, itu hasilnya pasti beda dengan orang yang sudah basicnya manual membuat karakter dikawinkan dengan fasilitas software 3D. Itu sangat luar biasa. Tentang karakter melenceng atau tidaknya, karena itu mungkin menurut analisa saya ya, karena mungkin beberapa teman-teman masih menganggap fasilitas sebuah ogoh-ogoh itu hanya di hari raya Nyepi, mendukung untuk hari raya Nyepi itu. Sedangkan sebenarnya bebas saja kita berkarya, itu bebas, mau diplesetkan, mau ngikutin rule, mau ngikutin pakem,
itu bebas aja kan gitu. Nah sekarang kalau kita memang suka nge-explore sebuah karakter, kita carikan saja media baru. Kalau memang biar nggak harus di sana semua stuck, pingin karakter ini kah, pingin karakter itu kah, biar nggak di sebuah gogoh itu, di aktivitas pengerupukan itu terjadi. Kalau menurut saya kita gali lagi media lainnya di mana gitu, di mana karakter yang ini pantasnya ngerupuk tuh karakter apa yang pantasnya gitu. Jadi sebuah karya itu akan terlihat matching apabila kita bisa menempatkan sebuah karya itu dengan baik sesuai dengan situasi dan kondisi gitu.